anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Vira pada mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang teori pertumbuhan ekonomi dan juga cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Mohon disimak ya. Teori pertumbuhan ekonomi merupakan teori yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori pertumbuhan ekonomi historis, teori pertumbuhan ekonomi klasik, dan juga teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu teori pertumbuhan ekonominya. Nah, teori yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis. Tokoh dari pertumbuhan ekonomi historis ini ada Frederick List, Karl Buschner, Werner Sombart, dan juga W.W. Rostow. Tokoh yang pertama yaitu Frederick List. Frederick List menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan teknik produksi dan mata pencaharian masyarakat. Nah, Frederick List membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa berburu dan mengembara. Pada masa ini, manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan mengembara. Berburu dilakukan oleh laki-laki, sedangkan yang perempuan mencari umbi-umbian, buah, dan juga sayuran. Nah, ketika makanan mereka sudah habis, mereka akan berpindah tempat atau mengembara ke tempat lainnya. Kemudian masa yang kedua yaitu masa beternak dan bertani. Pada masa ini, manusia sudah mulai menetap di suatu tempat. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara beternak dan bertani. Karena tinggal menetap, maka pada masa ini mulai timbul perkampungan dan juga perdesaan. Selanjutnya masa yang ketiga yaitu masa bertani dan kerajinan. Selain bertani, manusia pada masa ini sudah mulai mengembangkan kerajinan seperti menjadi pandai besi dan juga pertukangan. Masa yang keempat yaitu masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Selain kerajinan, pada masa ini manusia telah melakukan kegiatan industri seperti mendirikan pabrik-pabrik dan juga telah melakukan perdagangan. Pada masa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Pada masa ini perdagangan tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga sudah merambah kancah internasional. Kemudian, tokoh yang kedua yaitu Karl Buschner. Karl Buschner menguraikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan hubungan produsen dengan konsumennya. Nah, Karl Buschner ini membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa rumah tangga tertutup. Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, pada masa ini, keluarga mereka masih sangat sederhana. Oleh karena itu, kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Masa yang kedua yaitu masa rumah tangga kota. Pada masa ini, masyarakat membangun tempat khusus sebagai pusat perdagangan dan industri yang disebut dengan kota. Kemudian masa yang ketiga yaitu masa rumah tangga bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Terkadang, suatu kota tidak dapat menghasilkan suatu jenis barang, sehingga mendorong manusia pada masa ini untuk mencari barang tersebut dan terjadilah pertukaran antar kota. Sehingga terjadi pertukaran antar kota dalam satu negara atau satu bangsa. Yang selanjutnya, masa yang keempat yaitu masa rumah tangga dunia. Pada masa ini, perdagangan sudah melewati batas negara karena antar negara saling membutuhkan. Perdagangan antar negara juga didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang akan memudahkan hubungan antar bangsa. Tokoh yang ketiga pada teori ini yaitu Werner Sombart. Werner Sombart membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama prakapitalisme. Pada masa ini, masyarakat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam suasana kekeluargaan. Masyarakat pada masa ini masih hidup dari sektor pertanian dan kehidupannya masih bersifat statis. Kemudian, tahap yang kedua yaitu kapitalisme. Pada masa ini, kehidupan sudah mulai dinamis. Manusia sudah mengenal uang dan mulai memupuk keuntungan dan kekayaan. Suasana kekeluargaan pun sudah mulai memudar. Gaya hidup individualis perlahan-lahan merasuki masyarakat pada masa ini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu kapitalisme raya. Pada masa ini, kehidupan masyarakat diarahkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kaum kapitalis mulai muncul dan menguasai alat-alat produksi untuk melakukan produksi secara besar-besaran. Masa yang keempat yaitu kapitalisme akhir. Akibat adanya kesenjangan kesejahteraan antara kaum kapitalis dan kaum buruh, maka muncul kaum sosialis yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, oleh karena itu, campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengendalikan perekonomian pada masa ini. Tokoh yang selanjutnya yaitu W.W. Rostow. W.W. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat masih sangat tradisional. Adat istiadatnya masih berperan kuat. Produksinya pun masih menggunakan alat yang sederhana dan hanya mampu memproduksi dengan hasil yang terbatas. Masa yang kedua yaitu prasyarat untuk lepas landas. Pada masa ini, masyarakat sudah tidak terpaku pada adat istiadat dan mulai menerima pemikiran-pemikiran baru, menerima inovasi, dan menerima perubahan cara-cara berproduksi. Kegiatan ekonomi mengalami pembaharuan dari agraris menjadi industri dan perdagangan. Kemudian masa yang ketiga yaitu lepas landas. Pada permulaan masa ini bisa terjadi revolusi politik, timbulnya pasar baru yang sangat luas dan muncul penemuan baru yang sangat banyak. Kemudian masa yang keempat yaitu perekonomian yang matang. Pada masa ini, masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi modern secara selektif, sehingga faktor-faktor produksi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sektor industri pada masa ini merupakan sektor penting, sedangkan sektor pertanian semakin menurun perannya. Muncul tenaga-tenaga profesional di bidang industri, dan masa ini ditandai juga dengan kemampuan negara menyelesaikan sendiri kesulitan ekonomi tanpa bantuan negara lainnya. Dan masa yang terakhir yaitu konsumsi tinggi. Pada masa ini, masyarakat telah mencapai kemakmuran dan masyarakat lebih memikirkan cara berkonsumsi untuk mengalokasikan penghasilannya yang melimpah. Pendapatan per kapita real sangat tinggi dan digunakan untuk konsumsi semua barang, termasuk barang-barang mewah. Nah, pada masa ini, negara dan masyarakat tinggal berusaha untuk mempertahankan kemakmuran. Teori pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori ini merupakan gabungan dari beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi anak-anak, semua teorinya itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Nah, ahli ekonom yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi klasik ini ada 3, yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan juga Thomas Robert Malthus. Nah, tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Nah, supaya anak-anak mempunyai gambaran lebih mengenai teori dari Adam Smith, coba simak cerita berikut.
Ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar saja. Lain halnya dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak pula dan beragam. Hal ini tentunya mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Alhasil, meningkatlah pertumbuhan ekonomi di negara Y. Tokoh yang selanjutnya yaitu David Ricardo. Kebalikan dengan Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah akan menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Nah, sebagai contohnya, di Cina upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Australia. Hal ini karena Cina memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Cina, maka upahnya pun menjadi lebih murah. Kebalikannya kalau di Australia, karena susah mencari tenaga kerja dan karena jumlah penduduknya sedikit, maka tenaga kerja di Australia upahnya lebih tinggi. Tokoh yang selanjutnya yaitu Thomas Robert Malthus. Nah, kalau teori dari Thomas Robert Malthus ini masih mirip dengan pendapatnya David Ricardo. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Pertumbuhan yang tidak imbang antara pangan dan penduduk ini pada akhirnya akan menimbulkan krisis pangan, karena tidak semua orang dapat mengakses pangan. Sehingga harga pangan pun akan mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Dan hal ini menyebabkan masyarakat akan hidup pas-pasan dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Teori pertumbuhan ekonomi yang terakhir yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Nah, tokoh yang mencetuskan teori pertumbuhan neoklasik itu ada 3. Yang pertama Robert Solow, kemudian Harold Domar, dan juga Joseph Schumpeter. Yang pertama, menurut Robert Solow. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya apa? Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Harold Domar. Menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi terjadi karena peningkatan aktivitas modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Nah, semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga akan semakin banyak. Yang selanjutnya adalah teori menurut Joseph Schumpeter. Menurutnya, wirausaha menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Dalam praktiknya, ini adalah pengukuran tingkat perubahan yang dialami produk domestik bruto atau GDP suatu negara
dari satu tahun ke tahun lainnya. Tetapi produk nasional bruto atau GNP juga dapat digunakan jika ekonomi suatu negara tersebut sangat bergantung pada pendapatan asing. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan pendapatan suatu negara atau ekonomi yang lebih besar selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan GNP atau GDP-nya dari tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, atau dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu PE sama dengan GDP T dikurangi GDP T-1 per GDP T-1 dikali 100%, di mana GDP T itu adalah GDP pada suatu negara di tahun tertentu atau di tahun yang ditanyakan. Dan GDP T-1 itu adalah GDP tahun sebelumnya. Misalnya tahun yang ditanyakan itu tahun 2010, maka GDP T-nya itu adalah GDP tahun 2010 dan GDP T-1 itu adalah tahun sebelumnya, sebelum 2010 yaitu 2009. Jadi GDP T-1-nya itu GDP tahun 2009, seperti itu. Kemudian rumus yang kedua yaitu PE sama dengan delta GDP kali 100% per GDP T0, di mana delta GDP itu adalah selisih GDP tahun tertentu atau tahun yang dihitung dengan GDP tahun sebelumnya. Dan GDP T0 itu adalah GDP tahun sebelumnya. Nah, delta GDP T, misal tahun yang ditanyakan yaitu tahun 2010. Jadi delta GDP-nya yaitu GDP tahun 2010 dikurangi GDP tahun 2009 dan GDP T0-nya berarti GDP tahun 2009, seperti itu. Jadi, untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu harus diketahui nilai GNP atau GDP-nya selama periode tertentu. Nah, guna memberikan gambaran yang lebih jelas kepada anak-anak tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi, kita coba simak contoh berikut ini. Nah, ini contoh yang pertama. GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah, nah kita coba pakai rumus yang pertama, yaitu PE sama dengan GDP T dikurangi GDP T-1 per GDP T-1 kali 100%. Nah, di kasus ini GDP T-nya berarti kita mengambil GDP pada tahun 2019 karena yang ditanyakan yaitu tahun 2019 dan GDP T-1-nya berarti tahun 2018. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti PE sama dengan GDP tahun 2019 yaitu 168 miliar US dollar dikurangi GDP tahun 2018 yaitu 160 miliar US dollar per GDP tahun 2018 160 miliar US dollar dikali 100%. Nah, jadi 8 miliar US dollar per 160 US dollar dikali 100% dan hasilnya 5%. Jadi pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X yaitu 5%. Nah, ini contoh yang kedua.
Jika pada tahun 2019 produk domestik bruto real bernilai 460 triliun rupiah dan pada tahun 2020 menjadi 510 triliun rupiah, berapa tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada tahun 2020? Nah, sekarang kita akan mencoba memakai rumus yang kedua, yaitu PE sama dengan delta GDP dikali 100% per GDP T0. Nah, pertama kita cari delta GDP-nya dulu. Di kasus ini GDP-nya itu ada tahun 2020 dan 2019. Nah, kita cari selisihnya dulu. GDP 2020 dikurangi GDP 2019. GDP 2020-nya 510 triliun, kemudian dikurangi GDP 2019-nya 460 triliun, sama dengan 50 triliun. Jadi delta GDP-nya 50 triliun. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Delta GDP kali 100% per GDP T0. Delta GDP-nya 50 triliun, kemudian dikali 100% per GDP T0. GDP tahun 2019-nya 460 triliun. Jadi hasilnya 10,87%. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah 10,87%. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori pertumbuhan ekonomi dan cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya ke Ibu melalui WhatsApp ataupun lewat Google Classroom ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.